Selamat pagi saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat karena Tuhan telah memimpin dan memelihara kita sampai saat ini. Saudara, mari kita persiapkan hati kita, diri kita. Kita ambil waktu bersaat teduh. Kebaktian ini boleh terlaksana dengan adanya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Saudara, mari kita mengawali kebaktian ini dengan pujian. Puji Tuhan Allah Maha Kuasa, karena Dia yang telah melindungi kita, Dia yang telah memberikan rahmat dan kebaikan kepada kita sepanjang hidup kita. Puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan Dia penebusku yang beri sentosa. Mari kita menghampiri tatanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan Allah yang memerintah semesta. Dia melindungimu di bawah naungan sayapnya. Mari lihat semua hasrat hatimu dan jadilah kehendaknya. Puji Tuhan Allah yang memberkati hidupmu dengan rahmat dan kebaikan sepanjang umurmu. Mari puji umat yang dikasihi, Dia kawanmu penuh kasih. Puji Tuhan dengan segenap jiwa ragamu. Puji Tuhan
dan dengan segenap jiwa ragamu. Semua makhluk datang dengan suka menyembah Dia. Amin, amin. Puji segenap umat-Nya dengan senang menyembahnya. Saudara, mari kita masuk dalam doa mengakukan dosa. Tuhan, kita syukur, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami yang telah kami lalui. Kita syukur atas rahmat dan berkat-Mu. Dan pada kesempatan indah ini Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami berlutut di hadapan-Mu untuk mengaku segala dosa-dosa kami Tuhan. Banyak sekali hal yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami yang menyakiti Engkau Tuhan, yang menyimpang dari firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, ampuni dosa kami. Mampukan Tuhan dalam kehidupan kami yang akan datang selanjutnya ini Tuhan, untuk boleh hidup senantiasa memuliakan Engkau, hidup senantiasa sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi saksi untuk Engkau. Dan banyak jiwa yang boleh diselamatkan karena kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca berita anugerah yang diambil daripada 2 Korintus 4 ayat 15. 2 Korintus 4 ayat 15 yang berbunyi demikian. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar terhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara, sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara. Kita bertepuk tangan dan kita ucapkan salam kepada keluarga di rumah bahwa kita adalah bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Baik, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, membekali diri untuk memasuk di dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Berkati pembacaan ini sekaligus permenungan sehingga kami dilengkapi untuk menjadi pribadi yang merawat persaudaraan di tengah keluarga, di tengah jemaat, bahkan di tengah masyarakat, agar kami boleh menjadi keluarga Allah yang memberikan kesempatan buat banyak orang mengalami anugerah Tuhan. Berkata-katalah ya Allah, karena kami ingin mendengar dan menjadi berkat pada waktunya. Engkau jugalah ya Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ini semua. Amin.
Ibu Bapak dan Saudara sekalian, kita ingin membaca satu bagian dari sabda Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang ketiga, Markus yang ketiga ayat 20 sampai yang ke-35. Dengan tema kita adalah saudara. Ini menjadi minggu pertama biasa sesudah Trinitas, Minggu Trinitas yang kita alami kemarin, dan kita memasuki di dalam minggu biasa, dan apa yang menjadi biasa boleh memberkati banyak orang. Markus 3 ayat 20 sampai yang ke-35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika satu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya yang sedang beribadah di rumah melalui Zoom. Biarlah Tuhan terus menolong dan menyertai kita. Apa yang ingin kita pikirkan bersama dengan kita adalah saudara. Paling tidak tema ini mengajak kita untuk menghayati hidup persaudaraan di dalam keluarga dan jemaat sebagai persekutuan orang percaya, serta membangun dan merawat relasi persaudaraan yang dilandasi oleh kehendak Allah. Apa yang tadi kita baca sebenarnya adalah sebuah realita bahwa konflik di dalam awal pelayanan Yesus itu sudah dimulai. Kenapa? Oleh karena ada berita-berita simpang siur yang dikumandangkan oleh banyak pihak, yang intinya supaya orang curiga dan ragu akan apa yang Yesus ajarkan, dan pada gilirannya mereka tidak mempercayai Yesus lagi. Padahal yang Yesus sedang lakukan adalah melakukan kehendak Allah. Kalau Ibu Bapak perhatikan di dalam Injil Markus, dia mulai pelayanan di Galilea itu melanjutkan pelayanan Yohanes Pembaptis yang mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah datang, bertobatlah. Dan itu ajakan.
Dan sesudah Yohanes Pembaptis itu dipenjara karena dia menegur Herodes, pekerjaan itu tidak boleh berhenti, karena ini adalah satu bagian dari penggalan akhir kerajaan Allah yang akan dituntaskan. Maka mulailah dia melayani di Galilea itu. Dan yang amat menarik Ibu Bapak, ketika Yesus melayani di dalam catatan Injil Markus, hampir dapat dikatakan Yesus tidak punya waktu untuk istirahat. Untuk makan pun sulit, karena terus didatangi orang yang ingin mendengar ajaran dan mengalami pemulihan melalui mujizat, entah kesembuhan, dan juga tindakan-tindakan lainnya. Jadi Anda jangan kaget kalau membaca Injil Markus itu hampir kebanyakan itu adalah perbuatan mujizat Yesus di dalam pelayanannya. Nah, di dalam pasal 3 ini kita dapat kesempatan melihat bagaimana pelayanan itu dengan penuh antusias dan totalitas dilakukan Yesus. Dan apa yang dia jalani, Ibu Bapak? Dia hanya melakukan kehendak Tuhan supaya kabar baik Injil Kerajaan Allah sampai kepada banyak orang. Namun berita sumbang atau hari ini kita mengatakan hoax dari media sosial kita, bahwa di tengah rai Yesus itu tidak waras katanya. Kenapa? Karena perilakunya berubah. Pasti Anda tanya, perilaku apa yang berubah? Jangan-jangan sesudah Yesus itu kembali dari Bait Allah di Yerusalem yang dicari oleh ayah ibunya, dan setelah itu nama Yesus itu hampir tidak kedengaran. Ya, jadi kira-kira ada 18-an tahun kosong. Kemana dia? Mungkin bukan waktunya hari ini saya mengomentari bagian itu. Tapi boleh dikatakan bahwa hampir 18-an tahun atau 20-an tahun itu Yesus melakukan kebiasaan-kebiasaan di tengah keluarga sebagai tukang kayu. Jadi singkat cerita, kalau Yesus pun harus populer, maka yang dikerjakan itu adalah pekerjaan pertukangan. Bukannya mengusir setan, mengajar, dan akhirnya orang yang sakit sembuh dan seterusnya. Dan dianggap kemampuan Yesus seperti itu adalah kemampuan yang dilakukan oleh kuasa roh lain. Begitu kira-kira. Maka mungkin Yesus dengan saudara-saudaranya yang terlahir melalui kehidupan suami istri Yusuf Maria sesudah Yesus terlahir, mereka itu menjadi malu karena mendengar bahwa Yesus itu sepertinya tidak membawa citra keluarga. Anda bisa bayangkan, sehingga mereka ingin membawa Yesus karena dianggap tidak waras untuk dibikin waras, begitu kira-kira. Padahal dia sedang antusias melakukan pekerjaan Tuhan. Ditambah lagi pemimpin agama yang merasa tersaingi, memberikan hembusan jahat. Bahwa Yesus itu memanfaatkan roh Beelzebul katanya. Beelzebul itu penguasa iblis, kepala setan-setan. Jadi setan-setan yang lebih kecil yang bisa diusir dan lain sebagainya, itu karena si setannya itu, Beelzebulnya, ada pada Yesus dan mengusir. Anda kebayang gak? Para ahli Taurat dari Yerusalem sengaja hanya untuk menebarkan hoax seperti itu. Bahwa Yesus itu kerasukan iblis. Dan di dalam kasus seperti itulah Ibu Bapak, kita menjadi siuman bahwa Yesus yang dianggap tidak waras oleh keluarganya dan ahli Taurat menuduh bahwa Yesus kerasukan Beelzebul ketika mampu mengusir setan, maka dia mulai memberikan penjelasan yang tadi kita baca di dalam Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Barangkali saya menjadi teringat akan seorang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer yang akhirnya meninggal sebelum Hitler jatuh, ya, padahal dia tidak perlu seperti itu karena teman-temannya mengatakan jangan ekstrim, tapi dia mengatakan tidak boleh kompromi dengan pemimpin jahat Hitler yang membunuhi orang-orang Yahudi. Dan akhirnya dia digantung, dan setelah kematiannya Hitler jatuh. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan, kalau saya terjemahkan, menjadi orang Kristen yang merawat persaudaraan sebagai keluarga, gereja atau tubuh Kristus dan masyarakat, itu tambahan saya berkait dengan tema ini.
Dia katakan bukan sekedar menjadi pribadi yang menjauhi dosa dengan segala kewaspadaan. Ya, jadi pribadi yang mau membangun persaudaraan bukan hanya menghindari dosa dengan segala kewaspadaan, tetapi dengan katanya penuh keberanian dan aktif melakukan kehendak Allah. Itu sebab Bonhoeffer akhirnya mati lebih muda, lebih cepat, karena dia antusias untuk melakukan kebaikan. Yesus seakan-akan seperti itu. Dia begitu antusias sehingga dia mengatakan bahwa aku bukan dikuasai oleh roh jahat. Karena Anda bayangkan kalau setan berbenturan dengan setan, akan hancur dia. Digambarkan sebagaimana satu kerajaan yang terpecah dari dalam. Dan ternyata dia sedang bukan mau mengatakan kerajaan, tapi dia mau mengatakan bahwa kerajaan itu dimulai dari keluarga. Karena memang dia sedang dipermasalahkan segala karyanya. Dan dia ingin benahi keluarga. Dan ketika Yesus mengatakan siapakah saudara-saudaraku, siapakah ibuku, ada komentator yang mengatakan seakan-akan Yesus itu tidak menghormati keluarga. Padahal bukan itu yang dia mau garis bawahi. Dia sangat hormat dengan keluarga. Bahkan untuk catatan di dalam Injil Markus juga ada catatannya. Sebelum Petrus itu dijadikan penjala manusia yang tadinya penjala ikan, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Artinya apa? Dia peduli dengan sosok seorang ibu. Lalu kemudian ketika dia juga berjumpa dengan anak seorang pemimpin, Yairus, ya, yang anaknya sakit jelang mati. Dan memang dia akhirnya mati anak itu, sehingga tetangga-tetangga Yairus mengatakan, sudah jangan merepotkan guru, anakmu sudah mati. Lalu Yesus bergegas ke rumahnya, dan ketika melihat anak itu memang mati, Yesus mengatakan dia tidak mati, dia sedang tertidur, dan menjadi bahan ejekan dan cemoohan. Dan itu hak Yesus mengatakan, kalian keluar. Apa yang dia buat ibu bapak? Keluarga Yairus, suami istri, diizinkan untuk melihat bagaimana anaknya itu disembuhkan oleh Yesus. Singkat cerita, dia orang yang peduli dengan keluarga. Dia menghormati ayah ibu. Dia juga mengusung bahwa anak itu berharga. Sehingga orang mengatakan dia sudah mati dan tidak perlu diurus lagi. Yesus menyelesaikannya. Boleh dikatakan Yesus itu peduli dengan keluarga. Menghormati anggota keluarga, suami istri, orang tua anak, dia hormati. Tapi kenapa di dalam bagian ini seakan-akan dia itu meledak dan menggarisbawahi kepada para pendengarnya, siapa saudaraku? Siapa ibuku? Mungkin mereka terkesiap, loh ini orang gak sopan amat ya, padahal mereka sedang menunggu karena tidak bisa masuk di ruangan itu. Sampai harus ada utusan memberitahu. Akhirnya Yesus menggarisbawahi, saudaraku, ibuku, bukan karena ada ikatan darah. Tapi saudaraku dan ibuku adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Lalu dia menunjuk orang-orang yang sedang mendengarkan ajaran dan mau mempraktekkan ajaran itu. Dan Yesus mengatakan, inilah saudaraku laki-laki, inilah saudaraku perempuan, dan inilah ibuku. Jadi singkat cerita, ketika Yesus mengusung persaudaraan, karena kita punya tema hari ini kita adalah saudara, dia bukan sedang menegaskan soal satu darah, satu suku, satu keluarga di dalam ikatan perkawinan. Tapi yang dia mau mengatakan kita satu Bapa yang di surga yang memberikan kehendak kekalnya untuk kita lakukan. Dengan cara itulah engkau dan saya boleh menjalankan perintah Tuhan. Nah, kalau Bonhoeffer mengingatkan kita bukan hanya menghindari dosa, tapi dengan aktif dan berani menjalankan kehendak Allah. Dan apa yang kita perhatikan di sana, sebenarnya para ahli hukum itu ketika dia mengatakan Yesus dirasuk setan, roh Beelzebul, paling tidak yang pertama intinya mereka tidak percaya dan tidak dapat menerima apa yang Yesus sudah kerjakan.
Jadi ketika Yesus mengusir setan, kalah saing mereka. Dan banyak pengikut mengikut Yesus, dan pasti nanti masa depan mereka juga kacau. Maka mereka mengusung berita-berita sumbang untuk menghentikan perbuatan Yesus selaku pelaku kehendak Allah Bapa di sorga. Dan yang kedua, kita tahu bahwa mereka tidak sadar bahwa menolak Yesus adalah menolak Roh Kudus yang sedang memimpin Yesus untuk menggenapkan kehendak Allah, untuk mengampuni segala dosa dan hujatan anak manusia. Artinya Yesus sedang mengajarkan yang besok dia akan menggenapkan ajaran melalui perilaku. Bahwa dia akan mati di kayu salib karena cintanya kepada kita. Dan dia harus sampaikan kepada orang-orang tersesat yang dicintai Allah, namun tidak siuman mereka tersesat. Dan yang berikutnya, ahli Taurat dari Yerusalem itu sebenarnya mau mengatakan tidak mempercayai Yesus sebagai utusan Bapa. Pada gilirannya boleh disamakan dengan menghujat Roh Kudus yang sedang menawarkan pengampunan. Itu sebabnya Yesus mengatakan ketika engkau menghujat Roh Kudus, engkau tidak akan diampuni. Singkatnya, ketika engkau menolak saya yang sedang dipimpin Roh untuk memberitakan kabar baik supaya engkau dibebaskan dari roh jahat, sesungguhnya engkau tetap di dalam ikatan dosa yang mematikanmu. Dan kau akan binasa. Dan pada gilirannya dilanjutkan, Yesus dan sanak saudaranya. Dan dia mulai mengungkapkan siapa yang sesungguhnya disebut dengan saudaranya. Jadi pada waktu itu dia sedang membuka ruang anugerah. Bahwa saudaranya bukan sekedar karena ada adik-adik dari kelahiran Yusuf dan Maria. Tapi saudara-saudara itu siapa saja yang mempunyai hasrat hati untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Dan pada giliran yang kau dan saya bukan lagi orang asing, kata kitab suci dalam surat Efesus. Tapi kita adalah anggota keluarga Allah. Bukan lagi pendatang, tapi orang yang dipersatukan oleh karya Kristus di kayu salib. Dan kita boleh menjadi bangunan Allah yang bukan hanya dikenal, tapi menjadi kesempatan ruang orang boleh masuk ke dalamnya. Di dalam bagian itulah kita memahami bahwa kita satu sebagai keluarga Allah. Saya menjadi teringat akan pemikiran yang disampaikan oleh seorang teolog juga, pemikir Kristen. Namanya Corrie ten Boom. Dia mengatakan bahwa tempat yang teraman adalah ada di pusat kehendak Allah, katanya. The safest place to be is in the center of God's will. Apa yang dia maksud? Jadi kalau engkau dan saya sudah terserak kemana-mana dan engkau merasa tidak nyaman, tidak aman, kembalilah kepada pusat di mana engkau pernah ada dan hadir, terlahir di situ. Maka dia mengatakan ketika engkau ada di pusat kehendak Allah, itulah tempat teraman bagimu. Apa yang dia mau katakan? Supaya engkau dan saya kembali kalau kita sudah jauh. Kenapa saudara dan saya harus kembali? Karena engkau dan saya tidak boleh lupa. Karena ada kegagalan seorang Adam dan Hawa yang menjadi nas kita. Kejadian 3 ayat 9 dan 10. Tuhan Allah datang bertanya, di mana engkau Adam? Karena mungkin ada peran yang tidak dikerjakan sebagai pengelola taman. Dia ingin tahu apa yang sudah dikerjakan. Karena itu adalah kesepakatan, keputusan yang menjadi kehendak Allah. Tapi ternyata mereka memang bersembunyi dan tidak mengerjakan. Lalu ungkapan itu dikatakan Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dari mana dia tahu dia telanjang? Kenapa dari ketelanjangan itu membuat dia takut? Berarti dia sedang terhindar dari center kehendak Allah, pusat kehendak Allah. Dia pergi keluar karena dia melanggar hukum. Jadi ketika dia menjadi telanjang dan takut, sebenarnya ada unsur dosa yang menjadi wujud pelanggaran hukum.
Dan itu yang tidak disadari mereka. Karena mereka berpikir Tuhan Allah adalah Allah yang baik. Mungkin itu hanya percakapan biasa. Tapi begitu mereka melanggar perintah dengan memakan buah pohon yang dilarang, mereka telanjang yang memang telanjang. Tapi hari itu ketelanjangan itu menegaskan, engkau sekarang sendiri di luar Allah. Bahkan tidak ada lagi di pusat kehendak Allah. Maka yang ada adalah engkau melarikan diri dan bersembunyi. Barangkali kita mengatakan beruntung Adam masih dicari. Kalau kita ingin seperti Adam yang ketakutan dan berusaha mencari Allah, seperti banyak pendiri-pendiri agama yang ada di negeri ini juga, seakan-akan lewat agamanya ada keselamatan, seakan-akan lewat segala agama yang membuat orang menjadi baik, maka upahnya keselamatan. Semua itu omong kosong sebenarnya. Saya tidak mengatakan kekristenan lebih superior, tetapi memang firman Allah mengatakannya. Dia sudah mati untuk membenarkan engkau dan saya ketika kita masih berdosa. Tuntas. Jadi masalah Adam dan Hawa itu akan tuntas ketika kita mengakui Yesus yang datang memberitakan kabar baik untuk menyelesaikan masalah kita. Bahkan dikatakan dia juga sudah mati ketika engkau dan saya lemah, tidak ada kemauan untuk mencari wajah Allah. Dia sudah mati supaya kita benar. Bahkan ketika kita masih berseteru, bermusuhan dengan kehendak Allah, tidak mau melakukannya, dia pun mau mati karena dia mencintai engkau dan saya. Jadi dari cara itulah engkau dan saya menjadi sadar bahwa keselamatan itu bukan karena agama. Keselamatan adalah anugerah Allah. Kalau sampai orang membunyikan itu agama, itu adalah sebuah kesepakatan untuk orang hidup baik sesuai dengan kehendak Allah. Tapi bolehkah kita jujur? Apakah kita menjalankan aturan agama kita sebagai isi kehendak Allah, atau itu isi ambisi kita atas nama Allah? Kita boleh merenung bagian itu. Jadi pada waktu engkau dan saya diingatkan sedemikian rupa, sadarlah bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus yang sudah menggenapkannya. Dan itu tuntas menjadi berita yang fundamental, berita yang eksklusif. Tapi dia melangkah ke sana hanya untuk satu alasan. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah dosa dan keluar darinya dan selamat. Karena di taman itu siapa berani masuk, dia akan terbunuh karena ada malaikat yang menjaga dengan pedang. Dan itu tidak bisa dibatalkan. Tapi menarik kalau Anda nanti membaca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Saya bacakan saja buat ibu bapak. Dikatakan begini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ternyata ini adalah Injil Kerajaan Allah yang masih terselubung. Yang disebut dengan istilah protevangelium. Ya, protevangelium itu artinya Injil yang masih tersalut, atau kalau Anda minum obat yang bentuknya kapsul, di dalam kapsul itu pahit, kalau kita langsung makan serbuk pahit tidak tertelan. Kita tutup itu, lalu kita telan dan menjadi kapsul. Nah, Injil Kerajaan Allah yang wujudnya Kristus mati menghancurkan si jahat itu, si ular itu, ya, si setan itu, hari ini terselubung karena belum mewujud. Sampai berita itu disampaikan dan para ahli hukum mengatakan dia kerasukan setan. Padahal Yesus sedang dipimpin oleh Roh Kudus untuk menggenapkan utusan Bapa sebagai kehendak Allah yang kekal. Jadi ketika engkau menerimanya, maka dampak daripada isi kapsul itu menjadi kehidupan buat engkau dan saya. Terhindar dari penyakit bahkan kematian. Itulah Injil yang dalam kapsul disebut dengan protevangelium. Dan kalau kita tahu Kejadian 3:15 protevangelium, yaitu Injil yang masih tersalut, yang masih terbungkus dan tidak tahu bentuknya kayak apa. Hari ini dalam Markus 3, dialah raja di atas segala raja yang tidak diakui bahkan oleh keluarganya.
tidak diakui oleh para ahli hukum atas nama Tuhan. Tapi dia tetap melangkah. Aku akan kelak menggenapkan kehendak Allah. Dan apa yang menjadi kehendak Allah? Dia, Allah menjadi manusia. Di dalam pengertian inkarnasi itulah engkau dan saya diajak untuk kembali dari jauh menjadi dekat. Dan di dalam Mazmur 130 ayat 4 sampai 5 dikatakan, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jadi ketika engkau sudah jauh dan Tuhan mengingatkan, kembalilah kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang memberikan pengampunan. Nantikanlah Tuhan, maka jiwa yang menanti melalui firman, maka firman itu akan mengubah sudut pandang saudara. Dan kita kembali kepada center, kata Corrie ten Boom. Itulah yang disebut sebagai the safest place. Tempat yang teraman. Maka tempat yang teraman dia mengatakan, to be is in the center of God's will. Jadi Anda dan saya menjadi begitu aman karena kita kembali di koordinat anugerah Tuhan. Dan Dia mau mengutus kita kembali kelak dengan pemikiran yang diperbaharui. Dengan catatan seperti itu Ibu Bapak, maka engkau dan saya yang ingin kembali kepada Allah, suka atau tidak kita harus memikirkan kembali di mana sebentar kita akan berbagian dalam perjamuan kudus ini. Dikatakan firman yang menjadi daging, bahwa inkarnasi Yesus berujung kepada kematian yang mengampuni dosa dan kebangkitannya memberikan pengharapan agar kita dapat merawat persaudaraan dengan saling percaya, saling menerima, dan saling menghormati. Berikutnya bahwa saat ini kita juga akan dijamu Tuhan dalam perjamuan kudus-Nya. Bersediakah saudara berbagian? Karena inkarnasi itu ujungnya adalah kematian. Karena Allah yang menjadi daging itu artinya menjadi sama seperti kita karena Dia mewakili Anda dan saya atas nama cintanya. Maka kita yang seharusnya mati diganti oleh Dia. Maka mengingat setiap perjamuan kudus, Anda tidak boleh lupa karya Allah yang penuh anugerah yang menyelamatkan. Dia mati buat kita. Itu sebab biarlah kita juga rela membayar harga, tidak seperti saudara-saudara Yesus yang malu dan melabelkan Yesus tidak waras. Atau rekan kerja yang sama-sama mengerti hukum, mengatakan bahwa Yesus itu dikuasai roh jahat sehingga dia populer hari ini. Kita harus waspada. Melihat rekan lebih baik dan Anda tidak dikenal orang. Jangan menuding, apalagi menuduh rekanmu itu dikuasai roh jahat atau roh dunia. Jangan-jangan engkau yang keasikan di dunia dan lupa panggilan surgawi yang harus diwujudkan. Kita perlu merenung di dalam minggu pertama biasa ibadah kita di gereja, bahwa Dia adalah Allah Tritunggal yang sudah menggenapkan penciptaan dan penebusan. Dan sekarang Dia memberikan wujud pemeliharaan supaya nanti kita kelak merayakan kembali kedatangan Dia sebagai Raja. Itu minggu Advent dan kita mengenang kembali kelahirannya. Itulah bagian dari inkarnasi yang nanti berujung kepada kematiannya di Jumat Agung. Kalender gerejawi akan berputar terus seperti itu sampai semuanya selesai. Jadi pada hari ini ketika engkau dan saya boleh tiba, dan tadi dalam berita anugerah diingatkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi ketika kita menangkap bagian ini, itulah anugerah Tuhan yang kembali diberitakan. Dan di dalam bacaan berikutnya, dia katakan bahwa namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ternyata ayat ini adalah kutipan dari Mazmur nomor 116. Mazmur pujian yang nanti berujung dengan kalimat berharga di mata Tuhan, kematian orang yang dikasihi. Ternyata ini adalah nyanyian pujian Yesus menjelang kematian
ketika dia turun dari kamar loteng sesudah perjamuan kudus ke Getsemani. Ini menjadi nyanyian pujian yang mengenang bahwa engkau dan saya adalah komunitas orang yang harusnya punya kepercayaan. Dan dari kepercayaan itu engkau memberitakan supaya engkau sampaikan kabar baik itu. Maka dia garis bawahi di sana, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena ada yang mendahului dengan kepercayaan bahwa dia adalah utusan melakukan kehendak Bapa dan harus mati, dia mengatakan kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Di Getsemani 3 kali dia bergumul mengatakan yang sama. Kalau boleh cawan murkamu lewat. Tapi justru dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari, mengingkari. Dia harus menghadapi dan mengakui. Kalimatnya sama, kehendakmu Bapa yang jadi. Tahukah Anda apa ujung kehendakmu Bapa yang jadi? Keluar dari taman, dia ditangkap, dianiaya dan mati besok siang. Itu catatan sejarahnya. Jadi engkau dan saya mulai siuman. Ternyata tempat yang teraman di dalam kehendak Allah itu justru realitanya kebalikannya. Jadi kalau hari ini engkau mengalami kesulitan seperti ini, ingatlah ini adalah izin yang Dia berikan buat kita supaya tetap mengingat kasih setia yang luar biasa. Dengan cara itulah engkau dan saya boleh mengerti mengapa kita menjadi saudara bersaudara. Karena dengan saudara bersaudara, engkau saling menerima, engkau saling menghormati. Karena pada dirinya engkau percaya bahwa orang yang melakukan kehendak Allah yang bertujuan, dia akan disertai roh Tuhan dan berhasil. Dan itulah janji Tuhan. Dia tidak mengubah langit yang hitam menjadi biru. Dia tidak mengubah gelombang yang besar menjadi tenang. Tapi dia berjanji di dalam kondisi yang terburuk sekalipun, aku ada menyertaimu sebagai Immanuel. Jadi dengan cara itulah engkau dan saya mampu bertahan dan mau memuliakan Tuhan. Saya boleh menyampaikan bagian firman ini. Dan kalau saya boleh menutup bagian daripada khotbah ini, kita sebagai pelaku kehendak Allah, apa yang harus kita buat? Mengingat nenek moyang kita sudah menanamkan yang buruk melalui Adam dan Hawa sehingga saling bentur, saling menyalahkan. Namun ada anugerah yang kembali diberitakan bahwa saya percaya dan harus memberitakannya. Maka saya yang hari ini dipulihkan oleh karya Kristus, percaya dan juga akan memberitakan. Dan dengan cara itulah kita mulai dari keluarga yang saling menghormati dan menerima dan mempercayai satu dengan yang lain. Dan pada gilirannya kita di tengah umat Tuhan juga melakukan yang sama sebagai persekutuan kasih yang beriman kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Dan pada gilirannya masyarakat tahu kehadiran kita itu seperti garam yang memberikan cita rasa, seperti terang yang memberikan cahaya dan kehangatan. Berharap hidupmu dan hidupku seperti itu, maka Dia akan menyertai kita. Kalau begitu selaku pelaku kehendak Allah yang pertama, kita harus mengakui ketersesatan sebagai dampak tidak taat kepada firman yang menopang kehidupan. Kembalilah mengakui koordinat dan tahu bahwa tempat yang teraman itu ketika kita kembali di tengah-tengah kehendak Allah yang kekal. Menuju ke sanalah engkau. Di sanalah engkau akan merasa aman. Dan yang kedua, kita sebagai pelaku kehendak Allah perlu mempercayai Allah tanpa curiga dan takut. Dan sebagai wujudnya kita memberitakan apa yang kita percaya. Bahwa Dia mengasihi kita dengan kematiannya. Dan aku juga rela mati untuk mengasihi sesama sebagai titipan Tuhan karena engkau saudara bersaudara. Dan yang terakhir, sebagai pelaku kehendak Allah, kita menghormati dan menerima sesama sebagai saudara dalam keluarga Allah. Lebih luas lagi, jadi istilah keluarga bukan karena sedarah, sesuku, sekeyakinan, tapi orang yang berbeda, yang sulit, bahkan pernah mungkin merencanakan pembunuhan atas kita. Tapi kita menerima sebagai saudara bersaudara
dengan menghormati, dengan juga kita bisa menerima mereka. Karena kita percaya ini rencana Tuhan yang kekal di dalam kehendak-Nya supaya kita genapkan. Dengan cara itulah Dia akan menyertai engkau. Dan pada gilirannya kita tahu keberhasilan itu bukan karena saya, tapi karena Dia yang memakai saya sebagai hamba-Nya. Dan aku mau menyampaikan kabar baik yang kupercaya. Dan itulah Injil yang kita sudah baca di minggu pertama, biasa ibadah mingguan kita. Tuhan menolong kita dan Tuhan memakai setiap kita. Amin. Baik, Ibu Bapak, kita melanjutkan dengan perjamuan kudus yang untuk menjadikan kau dan saya saudara bersaudara karena melakukan kehendak Allah yang bertujuan. Inilah dasarnya. Dia berkorban atas nama cinta untuk engkau dan saya. Mari kita menyiapkan hati untuk berbagian di dalam perjamuan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kiranya Engkau berkenan menolong dan menyertai kami. Setiap kami berbagian di dalam perjamuan, kami bukan sedang mengikuti rutinitas gerejawi di dalam sakramen, tapi kami memaknai di dalam pembaruan nilai dari Roh yang kudus yang menjadikan kami agen perubahan, karena kami boleh kembali kepada senter kehendak-Mu, yaitu ada di dalam rencana kekal-Mu. Karena kami menjadi orang Kristen, bukan sekedar kami menghindari untuk tidak berdosa, tapi dengan sangat antusias dan berani menjalankan kehendak Allah, melakukan kehendak-Mu. Maka biarlah kami yang berbagian di dalam perjamuan ini, kami rela berkorban sama seperti Tuhan, agar kabar baik ini tiba dan orang yang bermusuhan boleh menjadi sahabat, dan mereka yang jauh menjadi dekat, bahkan mengakui bahwa kami adalah keluarga Allah. Terpujilah Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami mohon. Amin. Baik saudara-saudara, sebagai sebuah ajaran sekaligus peringatan bahwa pada satu malam ketika Dia mengundang murid-murid untuk berbagian di dalam perjamuan Paskah, Dia mengambil roti dan Dia mengatakannya, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah. Dan kemudian sesudah makan Dia mengatakan, inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Karena Dia mengatakan, setiap kali kamu memakan roti ini di dalam ajarannya, dan engkau meminumnya sebagai lambang tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah, sesungguhnya engkau sedang memperingati kematian dan kebangkitan Kristus sampai Dia datang. Engkau yang percaya boleh berbagian di dalamnya, engkau boleh bersama-sama, karena pada malam itu sebentar Dia akan memecahkannya dan membagikannya kepada saudara, agar kita boleh sampai kepada bagian di dalam perjamuan ini. Sekali lagi kita mohon untuk Tuhan membersihkan batin kita dan melayakan kita berbagian di dalam perjamuan. Mari kita berdoa. Tuhan, bersihkanlah kami sehingga kami boleh menjadi wadah yang baru, menerima janji-Mu melalui kuasa pengampunan di dalam kematian yang menebus dosa kami, dan di dalam kebangkitan yang memberikan pengharapan untuk menjadi pewaris janji. Kami mohon kiranya Engkau berkenan, kiranya Engkau menjadikan kami
alat berkat yang memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya yang di rumah, mungkin kau sudah menyiapkan roti dan juga anggur. Biarlah engkau yang sudah menyiapkan batin boleh berbagian. Karena pada waktu malam, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi banyak orang. Ambillah dan makanlah. Biarlah saudara yang di rumah boleh menyiapkan roti itu, dan juga sesudah dia makan dikatakan dalam anggur ini, dia mengatakan inilah darah yang tercurah untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Dan kau yang sudah bersiap, biarlah kita memulai perjamuan ini. Angkatlah roti di tangan kanan dan dengarkanlah janjinya. Percayakah engkau bahwa tubuh Yesus Kristus sudah terpecah-pecah bagimu untuk memberikan kehidupan yang baru? Engkau yang percaya, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Dan sesudah makan, ia mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku yang tercurah bagi pengampunan dosa. Percayakah engkau bahwa darah Yesus Kristus sudah tercurah untuk pengampunan dosa yang sempurna atasmu? Engkau yang percaya, mari kita minum dengan iman. Mari kita berdoa untuk rasa syukur dari segala kebaikannya. Kiranya Engkau berkenan menolong kami sesudah kami berbagian di dalam perjamuan yang mengingat akan perjamuan cinta-Mu. Karena setelah itu Engkau mewujud nyatakan cinta-Mu. Sengaja ditolak, dianiaya, diludahi, dihina, bahkan dibuang. Engkau disamakan dengan penjahat yang tidak ada kesempatan bertobat. Bahkan engkau mati di luar tembok perjanjian. Sebagai tanda sebenarnya engkau membuka ruang anugerah agar mereka yang tidak di dalam ikatan perjanjian yang mempercayai engkau boleh menjadi milikmu. Kami amat beruntung hari ini boleh mendengar bahwa engkau mengajar kami untuk menjadi saudara bersaudara yang saling menghormati, menerima dan percaya. Dan itu semua bukan karena kami satu darah dan satu suku dan satu keyakinan, tapi karena kami satu iman, satu pengharapan, satu cinta dari Allah yang menetapkan kehendak yang bertujuan, yaitu kami boleh diselamatkan. Biarlah kami boleh menjadi agen perubahan yang menolong banyak orang memuliakan Engkau. Berikanlah kami kesehatan untuk tubuh yang lemah. Berikan kami juga kekuatan untuk tubuh yang tidak suka melakukan kehendak-Mu, yang sakit, kiranya Tuhan jamah. Sehingga dari belas kasih-Mu itu kami kembali dikuatkan. Kami bersyukur bahwa Engkau mendengar doa kami. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama umat masa lalu, masa kini, dan masa mendatang mengingat janji baptis kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami di rumah, supaya mereka ingat status sebagai saudara-saudara karena melakukan kehendak Allah yang bertujuan, supaya mereka juga dipersatukan di dalam amanat agung yang harus disampaikan kepada banyak orang, karena Tuhan sudah menanamkan kepercayaan di dalam batin karena Yesus yang mati dan bangkit buat kami, supaya kelak kami dilengkapi dengan kuasa Roh, dan pada gilirannya kami mengabarkan, memberitakan lebih tepatnya kabar baik kepada banyak orang tentang perbuatan Allah atas hidup kami yang diubah dari pendosa menjadi anak-anak Allah. Kiranya Engkau berkenan menyertai keluarga kami di rumah masing-masing dengan keterbatasan, di dalam kelemahan fisik, sakit dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan tolong Ibu Wahyuni, Tuhan tolong juga Ibu Mary Lesmana, Tuhan tolong juga Bapak Haryono Setiobudi, Tuhan tolong juga Pak Irawan Sandi, Tuhan tolong juga Ibu Lanling, Pekmu, Ibu Tini Linda, yang mungkin tidak sakit di dalam artian fisik tetapi lemah karena usia. Berikan semangat untuk mereka juga boleh bergembira menanti janji Tuhan. Kami menitipkan juga rekan kami Pendeta Haryanto Suryadi. Kiranya Engkau sertai dengan istri yang kami dengar terpapar COVID. Kiranya kuasa anugerah-Mu ada buat mereka dan memberikan kesempatan untuk kembali dipulihkan dan menjadi alat berkat. Ya Allah yang baik, tolonglah dan juga dengar, sehingga kami boleh bersuka cita, bukan karena kesembuhannya, tapi Engkau memberikan tanda bahwa kami boleh menyatakan cinta, mempercayai satu dengan yang lain sebagai saudara bersaudara selaku keluarga Allah, sehingga kami boleh menjadi alat berkat-Mu. Kami menitipkan juga majelis jemaat GKI Agape, boleh Tuhan pakai untuk menjalankan panggilan tugas, sehingga kami yang di dalam kondisi masih menggantung karena COVID-19 yang bermutasi, bahkan vaksinasi yang belum tuntas juga, Tuhan sertai bahwa kami sudah mau memasuki semester pertama terakhir. Sementara Presiden kami berjanji bahwa pada akhir tahun 2021 proses vaksinasi sudah selesai, sehingga semuanya boleh terlindungi dan kembali berkarya untuk menjadi berkat di tengah kehidupan. Tolong pemerintah kami Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri berkarya untuk tidak membiarkan orang-orang yang nakal, yang usil, mengganggu pemerintahan. Tuhan sertai kami, supaya gereja juga boleh menjadi garam dan terang, bukan karena kami setuju dengan saudara kami yang kami berpikir sedang ditekan, dianiaya, padahal jangan-jangan itu juga menjadi bagian
yang sesungguhnya adalah pelarian untuk menutupi kesalahan. Bapa di sorga, kasihanilah kami dengan kondisi yang carut marut sebagaimana yang Yesus alami. Dia menjelaskan bagaimana konflik itu terjadi, sehingga dia mengembalikan persatuan persaudaraan bukan karena darah, suku, dan kepentingan, tapi oleh karena kehendak Allah yang dirancang kekal oleh Allah sendiri yang bertujuan untuk menjadikan kami bukan lagi pendatang dan orang asing, tetapi menjadi anggota keluarga Allah. Boleh menjadi wadah yang menampung anugerah, menjadi bangunan Allah yang membuat orang berjumpa dengan Allah di bangunan yang Tuhan izinkan melalui kehidupan kami. Berkati ya Tuhan, supaya setiap kami juga boleh melangkah dengan iman kepadamu. Engkau menjaga jemaat kami, keluarga kami, dan juga masyarakat kami dan pemimpin-pemimpin kami. Kiranya mereka ada di dalam penyertaan-Mu sekarang dan selamanya. Kiranya Tuhan berkenan menolong Presiden kami, Bapak Joko Widodo, juga untuk menjadi pribadi yang berkarakter, yang tidak diam ketika harus bicara, dan tidak perlu bicara ketika memang harus diam. Biarlah beliau boleh menjadi orang yang punya kepekaan batin sedemikian, sehingga dia boleh menjadi wakil-Mu untuk membimbing kami sebagai rakyat yang disebut masyarakat. Kiranya Engkau berkenan menyertai beliau dan menjaga kesehatan, dan apa yang baik untuk kami lakukan boleh juga diberitakan oleh pemimpin kami ini, dan beliau boleh adil, boleh benar, yang kelak mendatangkan kebaikan bagi rakyat, karena beliau juga konsisten dengan apa yang dia katakan dan lakukan. Kiranya Engkau berkenan menolong dan mendengar syafaat yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, pada saat ini marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 130 ayat 6 yang berbunyi demikian, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Dengan berikan persembahan, kita akan mengiringi dengan pujian Beri Terbaik-Mu, bait yang pertama saja. Dengar seruannya, beri terbaik-Mu, rendah atau tinggi, Dia melihat. Kerja semampu-Mu, tak menuntut, tak perlu dipuji, Dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya, Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang Kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuat-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih pada kesempatan indah ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian dari berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Bapa, Kau sucikan, kuduskan persembahan kami ini. Kau pakai persembahan kami untuk pelayanan-Mu di bumi ini. Dan kami serahkan untuk tangan-tangan yang akan mengelola persembahan kami. Kau sendiri akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita menyanyikan pujian Kidung Berkat.
berkat rahmat dan kasih Tuhanku berikan padamu penuh limpah, menyinarimu dengan wajahnya, agar kau jauh dari bahaya. Dengan janjinya yang sungguh setia, kau tak goncang dan tak tergoyah. Meski dalam badai pencobaan, Ia akan berimu damai sejahtera. Tuhan pelihara dan menjagamu, semoga kau jadi berkat selalu. Semoga kau jadi berkat selalu. Jemaat Tuhan, kita harus selalu menjadi berkat di dalam keseharian, mengutamakan persaudaraan yang berisi penerimaan, penghargaan, dan kepercayaan. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. 领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱，并圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永远。Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menolong dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Amin, silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus berkati.